Selamat pagi saudara, kalau tadi sudah kita simak bersama apa yang menjadi tajuk rencana harian Kompas edisi hari ini, kini saatnya kita lihat informasi apa saja yang tersaji di harian Kompas edisi hari ini, Jumat 23 Februari 2024. Di halaman muka, harian Kompas menampilkan sebuah foto besar. Kami akan coba perbesar untuk Anda saudara. Baik, ini adalah foto udara kawasan industri yang terdampak angin puting beliung di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Kamis 22 Februari 2024. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat mencatat bencana angin puting beliung terjadi di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung pada Rabu 21 Februari lalu. Kemudian dilengkapi dengan informasi dengan judul Angin Puting Beliung menjadi bencana alam tersering kedua. Angin puting beliung merupakan bencana alam kedua terbanyak yang terjadi di Indonesia setelah banjir. Mitigasi bencana harus dipersiapkan agar peristiwa yang bisa terjadi sewaktu-waktu ini tidak menimbulkan kerusakan dan korban yang masif. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam rentang tahun 1977 hingga Februari 2022, jumlah kejadian puting beliung yang tercatat di Indonesia mencapai 11.456 kali. Kedua tertinggi setelah banjir yang mencapai 14.235 kejadian. Fenomena cuaca ekstrim ini mengakibatkan 480 orang meninggal dunia, 49 orang hilang, 4.008 orang terluka, dan 401.903 orang mengungsi. Pantauan Kompas pada Kamis 22 Februari kemarin, dampak puting beliung terparah ada di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, yakni Ranca Ekek, Cicalengka, dan Cileunyi. Total kerusakan bangunan di 3 kecamatan itu 497 rumah serta 18 bangunan pabrik dan pertokoan. Dari informasi soal bencana alam, angin puting beliung yang terjadi di Jawa Barat, kita beralih ke informasi politik yang ada di sebelah kiri halaman muka harian Kompas edisi hari ini terkait dengan dinamika politik. Kubu Prabowo Gibran terus berupaya perkuat koalisi. Tercatat kubu calon presiden Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga mendapat suara terbanyak di pemilihan presiden 2024, terus berupaya memperkuat koalisi partai politik pendukung pemerintahannya ke depan. Untuk itu, tak langsung dilakukan dengan mendekati para ketua umum partai politik dari kubu lawan di pemilihan presiden 2024, namun melalui orang-orang di lapis kedua partai tersebut. Nah, ini yang menarik saudara. Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional atau PAN, Derajat Wibowo, saat dihubungi di Jakarta, mengakui ada upaya melobi dari pihak Prabowo Gibran ke partai-partai politik pengusung calon presiden, wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, ataupun Ganjar Pranowo Mahfud MD agar bisa masuk dalam barisan koalisi parpol pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Dari halaman muka harian Kompas, kita akan coba lihat ke halaman lainnya, saudara. Di halaman 15 harian Kompas edisi hari ini, ada informasi terkait dengan pembangunan IKN. Berjudul, Pembangunan IKN Butuh Masukan Publik. Perlu ada legitimasi dari masyarakat internasional bahwa IKN didesain dengan standar global dan prinsip internasional. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur masih terbuka bagi publik untuk memberikan masukan. Otorita IKN terus menyiapkan dokumen evaluasi sukarela di tingkat lokal sebelum diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dokumen itu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pengembangan IKN menggunakan prinsip dan standar global. Ya saudara, itu tadi sejumlah informasi yang tersaji di harian Kompas edisi hari ini, Jumat 23 Februari 2024. Adapun sejumlah informasi lainnya yang juga dapat Anda baca di halaman-halaman lainnya. Tentunya
Selain dengan harian Kompas sebagai media cetak, Anda juga dapat menyimaknya secara daring di harian Kompas atau kompas.id.